Selamat sore saudara dan saudari, mari kita awali perayaan kita dengan puji syukur nomor 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini keselamatan arwah dari Dr. Sunal Tranggana yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Semoga karena kerahiman Allah boleh beristirahat dengan tenang dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat datang ke novena Santo Antonius ini. Mari kita mengawali rangkaian doa kita dalam perayaan novena ini dengan doa persiapan. Marilah berdoa. Salam Santo Antonius dari Padua, engkau rela mendoakan semua orang yang mengharapkan doamu. Salam sahabat karib Tuhan, engkau disebut pelindung oleh seluruh umat. Lihatlah kami dari surga, dan doakanlah kami senantiasa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan yang bertahta dengan mulia, yang dahulu engkau rindukan di dunia, dan yang kini engkau pandang di surga. Sudilah mendoakan kami, sebab engkau mencintai kami. Dengan penuh harapan kami mengulang, sudilah mendoakan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah aku anakmu yang hina ini bersujud di hadapanmu. Aku percaya kepadamu, sebab engkaulah Allah yang Maha Benar. Aku berharap padamu, sebab engkaulah sumber kebahagiaanku. Engkaulah yang Maha Kuasa, yang selalu setia pada janjimu. Aku mencintai engkau lebih dari segala sesuatu, sebab engkau maha baik dan patut dicintai. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku tidak pantas menghadap hadiratmu, tetapi dengan penuh kepercayaan aku mohon belas kasih-Mu.
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santo Antonius, demi cintamu kepada Tuhan dan kepada manusia yang berdosa, aku mohon kepadamu, lihatlah aku dengan rela dari surga. Semoga berkat doamu juga, imanku akan kasih Allah semakin teguh, dan doaku dalam novena ini diterima oleh Tuhan. Mohonkanlah kerahiman Allah bagiku. Semoga berkat doamu juga, aku dapat memperoleh apa yang kumohonkan dengan hangat dalam novena ini. Sekiranya itu tidak bertentangan dengan keselamatanku dan dengan perkenanan Tuhan, sebab yang kuinginkan ialah hidup menurut kehendak Tuhan, mati dalam rahmat Tuhan, dan berada sertamu dalam kebahagiaan kekal bersamanya di surga. Santo Antonius dari Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bolonya bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan. Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjuk-Mu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius, menurut kisah engkau menjadi sahabat akrab Yesus yang engkau gendong dalam rupa kanak-kanak. Santo Antonius, ketika engkau masih hidup di dunia, banyak orang yang berada dalam kesulitan dibantu oleh Tuhan secara mengagumkan berkat doa-doamu. 8 abad lamanya engkau termasyhur di kalangan umat Kristen, dan selama berabad-abad itu Tuhan membagikan anugerah-anugerah rohani dan jasmani yang tak terbilang jumlahnya kepada para pencintamu. Santo Antonius, berkat doamu juga Tuhan mengembalikan penglihatan kepada banyak orang buta, penggunaan anggota-anggota tubuh kepada orang yang lumpuh, dan pendengaran kepada orang yang tuli. Santo Antonius, kuasa doamu bahkan demikian rupa, sehingga Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka yang telah kehilangan harapan untuk hidup yang bahagia. Santo Antonius, pelipur yang penuh kasih sayang bagi semua orang, lihatlah kami yang mengalami banyak kesulitan hidup di dunia ini. Santo Antonius, engkau mengetahui kesukaran kami. Mohonkanlah kepada Tuhan apa yang amat kami butuhkan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat bantuan doanya Engkau menopang kami dalam usaha untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau bertahta dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu,
terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya." Refrein, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa." Refrein, Tuhan, siapakah boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Refrein, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia.
Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, khotbah di bukit adalah rangkaian pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Dan boleh dikatakan khotbah di bukit itu merupakan inti dari keseluruhan pengajaran, baik menyangkut faham tentang Allah maupun sikap beriman yang diwujudkan di dalam hubungan relasi satu terhadap yang lain. Itu terungkap atau terangkum secara sangat padat dalam khotbah di bukit. Pada bagian yang kita bacakan hari ini, Yesus memberikan pengajaran dengan bahasa metaforis, dengan bahasa perbandingan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Barang yang kudus baru bermakna bagi orang yang mempercayainya. Barang itu sekalipun kudus, kalau orang tidak percaya, tidak akan punya makna bagi dia. Bahkan mungkin malah akan mencelakakan, bila mana dia berlaku tidak sepantasnya terhadap barang kudus itu. Maka jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Seperti komuni kudus, jangan berikan kepada anjing. Tidak ada gunanya bagi dia. Berikanlah barang yang kudus kepada orang yang percaya, supaya barang yang kudus itu bermakna dan mempunyai dampak kepada dia, orang yang percaya itu. Sama halnya dengan jangan memberikan atau melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara sekalipun berharga, tetapi kalau dilemparkan kepada babi, babi tidak tahu apa bedanya mutiara dengan batu. Kalau dilempar ke ibu-ibu, itu cocok. Tapi kalau kelempar kepada babi, mutiara itu tidak ada gunanya, dan dikatakan babi itu akan menginjak mutiara itu dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak engkau. Apa yang mau diungkapkan oleh Yesus dengan pengajaran ini adalah lakukanlah segala sesuatu pada tempatnya. Perlakukanlah segala sesuatu secara layak dan pantas menurut martabat apa yang diperlakukan itu. Atau kalau kita menunjuk kepada diri kita sebagai orang Kristen, yang karena iman kita mendapatkan martabat bukan hanya martabat manusia, tetapi martabat sebagai anak-anak Allah, maka berlakulah secara layak dan pantas sebagai anak-anak Allah.
Martabat yang baru ini menuntut juga tanggung jawab yang baru, yang melebihi martabat manusiawi, tetapi martabat sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, kesadaran kita akan iman kita, kesadaran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang telah bangkit dengan mulia, itu menuntut juga kepada kita untuk berlaku layak dan pantas. Dan ukuran pribadi yang diberikan oleh Yesus dalam kutipan Injil tadi itu adalah bahwa apa yang kau kehendaki diperbuat orang bagimu, perbuatlah demikian kepada orang. Ya, itu ukuran yang diberikan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menyadarkan kita bahwa sekalipun itu gampang kita ungkapkan, tetapi butuh perjuangan yang berat untuk mewujudkan atau melaksanakannya. Ukuran yang sangat sederhana, apa yang kau harapkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa berat. Karena dalam banyak hal kita harus menyangkal diri untuk bisa mewujudkan pedoman kecil itu. Maka dikatakan, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit artinya butuh perjuangan untuk memasukinya. Berbeda dengan pintu yang lebar. Pintu yang lebar dikatakan banyak orang memasukinya. Artinya hal yang gampang, yang mungkin bagi kita ketika banyak dalil-dalil imam, banyak tuntutan-tuntutan iman untuk kita, yang kalau kita pikirkan mungkin akan kita mengatakan, kenapa ya saya harus begitu sulit? Kenapa ya saya harus berjuang begitu sulit untuk menjadi orang yang setia di dalam iman? Banyak orang yang hidup begitu saja dan tampaknya mereka senang-senang saja. Nah, inilah banyak orang, ini banyak orang yang melalui jalan yang lebar itu. Tetapi dari kita dituntut perjuangan. Perjuangan bila mana kita ingin setia sebagai orang-orang Kristiani dengan martabat anak-anak Allah. Dalam banyak hal kita harus menyangkal diri, menyangkal kehendak-kehendak kita, menyangkal hasrat-hasrat kita, menyangkal semua keinginan-keinginan kita untuk mengikuti apa yang biasanya disebut sebagai keinginan duniawi. Banyak hal yang harus kita sangkal di dalam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa karena martabat kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan pengangkatan menjadi anak-anak Allah itu karena roh Allah yang ditanamkan Allah di dalam diri kita, roh itu akan memampukan kita. Mari kita memberikan ruang gerak yang besar untuk roh Allah yang ada di dalam diri kita, lebih peka memasang telinga kita terhadap bisikan roh Allah itu, lebih peka untuk menerima dorongan roh Allah itu untuk bersikap dan bertindak, sehingga dengan demikian kita menjadi pelaku kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita lewat roh Allah yang telah ditanamkan di dalam diri kita. Semoga dengan demikian kita senantiasa tetap setia menjadi anak-anak Allah. Amin. Marilah kita berdoa untuk intensi-intensi kita yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan. 65 intensi untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati,
mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu dapat mengikuti putramu dan melayani umatmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan keluarga, 16 intensi untuk persiapan perkawinan suci, 27 intensi untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, 85 intensi mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga, 58 intensi agar mendapatkan perumahan yang layak, 27 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, 36 intensi agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman, 78 intensi mohon kekuatan dan kesetiaan iman, 80 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial, 65 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara, 56 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat, 83 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama, 78 intensi mohon keadilan, kesabaran, dan ketabahan hati, 79 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain, 76 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang kekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya sesama kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita, 62 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, 69 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, 65 intensi untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan usaha kita, 100 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, 75 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, 81 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 73 intensi bagi mereka yang sakit dan cacat, 61 intensi bagi para korban bencana, 114 intensi bagi berakhirnya pandemi COVID-19, 79 intensi bagi sanak keluarga dan kenalan yang berpulang karena COVID-19, 187 intensi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu,
agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa di dalam segala kejadian Engkau senantiasa mendampingi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 94 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka. Ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu, agar menikmati kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 71 intensi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi di dalam paroki, agar dapat berkarya dengan tulus, sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk permohonan lainnya, 84 intensi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, 62 intensi agar selamat dalam perjalanan, 55 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan kembali, 74 intensi untuk panjang umur, 78 intensi agar semakin bijaksana, 66 intensi untuk kelancaran pembangunan gereja paroki Katedral Keuskupan Agung Makassar. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan sebagai ungkapan iman kami akan Dikau dan campur tangan-Mu di dalam hidup kami. Semoga permohonan kami ini sampai ke hadirat-Mu berkat doa-doa Santo Antonius. Dan semoga kami semakin dekat kepada Dikau dan kepada sesama dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan seluruh suka dan duka hidup kami.
Terimalah penyerahan diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami sampaikan untuk menghormati hamba-Mu Santo Antonius. Semoga persembahan ini mendatangkan penebusan bagi kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab hamba-Mu Santo Antonius ini Kau hadirkan kepada gereja-Mu untuk menggembirakan dan menguatkan kami dengan teladan hidupnya yang saleh, untuk mengajar kami dengan sabda pewartaannya, dan untuk melindungi kami dengan doanya yang Kau sambut dengan baik. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya hamba-Mu yang secara khusus kami doakan berkenaan dengan setahun meninggalnya Dr. Sunar Trunggana, dan semua saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lagu 435, puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Santo Antonius, karena doamu banyak orang telah diteguhkan dalam keutamaan. Lihatlah dengan penuh belas kasih semua orang yang datang dengan penuh harapan kepadamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang merintangi keutamaan mereka. Santo Antonius, karena doamu banyak pendoa dan orang yang sesat telah kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kembali ketentraman hati. Dengarkanlah doa orang-orang yang mohon belas kasihan Tuhan untuk teman, kawan, dan sanak saudara yang sesat. Santo Antonius, engkau tahu bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Semoga saudara-saudara kami yang masih bimbang tentang panggilan hidupnya memperoleh kekuatan dan kepastian berkat doamu. Santo Antonius, sebagai imam, engkau sendiri telah diperkenankan berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan dan akan keselamatan manusia. Mohonkanlah berkat dan bantuan Tuhan, supaya banyak orang yang mengikuti jejakmu menjadi imam, dan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi imam yang berguna bagi gereja dan dunia. Santo Antonius, engkau memahami kesulitan-kesulitan dan tanggung jawab berat mereka yang berumah tangga. Mohonkanlah berkat bantuan terang dan bimbingan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Santo Antonius, selama hidupmu sering engkau memulihkan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Mohonkanlah berkat Tuhan supaya semua orang, khususnya keluarga-keluarga,
selalu mencari dan mendapatkan damai dalam Kristus. Santo Antonius, engkau telah menjadi pelipur orang-orang yang berduka cita dan memberi mereka ketenangan hati. Doakanlah mereka yang mengalami duka dan penderitaan, agar Tuhan memberi kegembiraan kepada mereka. Santo Antonius, berkat doamu barang yang hilang ditemukan kembali, dan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan memperoleh jalan keluar. Lihatlah, banyak sekali dari antara kami yang ditimpa kesusahan-kesusahan. Banyak pula yang menghadapi kesulitan-kesulitan dan mohon bantuanmu. Santo Antonius, doakanlah kami selalu. Ya sahabat setiawan semua orang, sebab semua orang yang mengharapkan doamu, ya abdi Allah yang agung, pendoa yang termasyur, semoga dengan novena ini doakanlah kami Santo Antonius. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, berilah supaya kami berkat doa dan kesucian hidup Santo Antonius memperoleh apa yang kami mohon dengan kepercayaan dan harapan yang teguh dalam novena ini. Demi Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami, dan telah disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius, sabdamu kami wartakan, dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarkan. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, karena sakramen pembaptisan kita dipanggil mengikuti Kristus, dan karena sakramen Krisma kita diutus memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup sehari-hari. Untuk dapat melaksanakan panggilan dan tugas ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah menguatkan hati saudara agar dapat menjauhi dan meninggalkan segala kebiasaan yang tidak baik. Amin. Semoga Allah membebaskan hati saudara dari segala macam rasa bimbang dan gelisah, sehingga dari hari ke hari iman, harapan, dan cinta saudara semakin berkembang. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Novena Santo Antonius pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Putra Padua. Putra Paduana Jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah perestu tanganmu, harum rona berbunga menyurut terbanding dengan jiwa nan mencinta memudar ke samping. Putra Paduana
Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu. Mari kita lanjutkan dengan doa keluarga kepada Santo Antonius. Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengutus Santo Antonius dari Padua, si pengkhotbah yang ulung, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Santo Antonius yang terkasih, dukunglah doa kami dan untuk semua orang yang berbakti kepada Allah. Jadilah pendoa bagi kami dan perolehkanlah rahmat surgawi bagi kami, supaya kami mampu menanggung beban hidup kami. Tolonglah kami dengan doa-Mu pada saat kami lemah, dan semoga kami dijauhkan Tuhan dari penyakit dan bahaya yang mengancam tubuh serta jiwa kami. Bantulah kami dengan doa-Mu dalam menanggung penderitaan dan cobaan. Semoga iman kami dimurnikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohonkanlah bagi kami kebaikan hati Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian dalam kemurahan hati Allah dengan mereka yang miskin dan menderita. Doakanlah kami ya Santo Antonius, penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Semoga doa kami diterima oleh Tuhan karena didukung oleh doa-Mu. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Doa kepada Santo Antonius. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Antonius sebagai saksi Injil dan utusan perdamaian kepada umat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga, tolonglah kami untuk tumbuh dalam iman yang benar dan sejati. Kuatkanlah ikatan persatuan, perdamaian dan ketenangan. Berkatilah anak-anak dan lindungilah kaum muda. Kuatkanlah kami dalam segala jerih payah kami sehari-hari dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu yang tanpa batas. Dan semoga dengan bantuan doa Santo Antonius pelindung kami, berkenanlah menolong dan menghibur kami. Berkatilah keluarga kami, serta seluruh usaha dan karya kami. Tolonglah kami pada saat kami lemah, jauhkanlah kami dari segala penyakit dan bahaya, baik bagi jiwa maupun badan, agar tetap kuat dalam iman. Jawablah ya Tuhan doa kami ini, yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena dikuatkan oleh doa dan jasa dari Santo Antonius yang terkasih, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa hari Selasa mendatang. Tuhan Yesus memberkati.